Priak! Dini hari kecelakaan terjadi. Mobil dengan kecepatan tinggi melaju kencang hingga tanpa sadar melawan arus. Hingga di titik terakhir, akhirnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak truk tangki Pertamina. Alhasil ledakan besar pun terjadi. Beberapa orang meregang nyawa dan tak dapat diselamatkan. Begitupun dengan dua kendaraan lainnya yang terparkir di belakang truk tangki itu, yang tadinya menunggu tanda rambu lalu lintas menghijau. Naasnya, dari arah tak terduga, ada mobil yang tiba-tiba putar balik dan melawan arus, menabrak kendaraan yang sedang berhenti. Darah mengucur. Malam yang dingin menjadi saksi tragedi tragis itu. Setengah jam kemudian, polisi dan ambulan akhirnya sampai di tempat kejadian. Para petugas berseragam langsung memasang polis lain dan menutup jalanan, mengalihkan kendaraan yang melintas untuk dibawa ke jalur lain. Petugas rumah sakit langsung menyiapkan tandu dan mengangkat para jenazah masuk ke ambulan secara bergantian. Dikarenakan ambulan yang tersedia hanya 2 buah, di samping itu korban kecelakaan tersebut dikisarkan lebih dari 10 orang, maka mereka harus membawa jenazah tersebut secara bergantian ke rumah sakit terdekat. Salah satu anggota kepolisian berlari ke arah satu mobil, yang dimana pelakunya akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, posisi pemuda itu ternyata juga tak kalah memprihatinkan. Tubuhnya terjepit badan mobil yang sempat terguling, serta mata sebelah kirinya tertancap kaca. Mobil dalam kondisi ringsek parah. Semua badan mobil hancur, pun kacanya yang hampir melebur menjadi debu. Sekuat tenaga, mereka mengeluarkan pria itu. Beruntungnya mobil tersebut terselamatkan dari ledakan hebat itu. Mereka mengantongi kartu identitas yang dimana di situ jelas tertulis nama dan alamat pemuda itu. Usianya masih 25 tahun, statusnya belum menikah. Terdapat satu file yang membuat para anggota kepolisian tersebut merasa tercengang. Tertera di sana satu nama pengusaha terkenal, di mana seluruh dunia pun pasti mengenal sosok tersebut. Rupanya, pemuda itu adalah anak dari pengusaha tambang batubara ternama di negeri ini. Tak ada unsur lain di balik kecelakaan tragis itu selain mengantuk, karena mereka tak menemukan alkohol, narkoba, ataupun jenis miras lainnya di dalam mobil itu. Saat dicek, ternyata nadi di tangannya masih berdenyut, namun keadaannya lemah. Secepat mungkin, mobil kepolisian pun segera dikosongkan untuk melarikan pria yang masih hidup itu ke rumah sakit. Tak mungkin jika harus menunggu ambulan yang entah kapan tibanya, karena melihat jenazah lainnya yang masih tergeletak juga menunggu tandu. Petugas lainnya langsung datang ke rumah si pria ini, mengabari seluruh anggota keluarganya bahwa anaknya kecelakaan. Alhasil, setelah keluarga mengetahuinya, buru-burulah mereka datang ke rumah sakit yang disebutkan untuk melihat keadaan putra mereka. Sampai sana, mereka kaget karena sang putra, yaitu lelaki yang akan ditetapkan sebagai tersangka itu, ternyata tidak terdaftar di kamar pasien, melainkan langsung dibawa ke ruang ICU. Dokter menyarankan dibawa ke sana karena posisi terakhir saat melihat kondisinya, pemuda ini sudah dalam keadaan kritis. Apalagi melihat kaca yang tertancap dalam di area bola matanya. Keluarga menangis histeris melihat kondisinya. Terlebih lagi ayah dari pemuda tersebut. Ternyata, pengusaha tambang batubara ini hanya memiliki putra tunggal, yaitu pemuda yang masih ditangani di ruang ICU itu. Pupus sudah harapan mereka ketika melihat anak yang paling dibanggakannya sedang berjuang melawan maut di dalam sana. Kronologi sebenarnya sudah diceritakan oleh pihak kepolisian. Saat datang ke rumah, pihak keluarga juga telah mengatakan bahwa pemuda itu sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman ataupun obat-obatan terlarang. Jadi, kesimpulannya memang benar bahwa dugaan kecelakaan tragis malam itu diakibatkan karena pemuda ini dalam keadaan kantuk yang luar biasa. Apalagi ayahnya sempat mengatakan bahwa sang putra terakhir kali menghubunginya akan kembali ke rumah setelah berlibur bersama kawan-kawannya. Untung saja saat itu ia sendirian. Jika masih dengan kawannya yang lain,
Entah apa yang akan ayahnya jelaskan kepada pihak orang tua dari para teman putra semata wayangnya itu. Setelah menunggu lama, akhirnya 2 dokter dan beberapa perawat keluar dari ruangan. Mereka menghampiri keluarga besar pemuda itu sembari menggelengkan kepala dan meminta maaf. "Bagaimana dok keadaan anak saya?" tanya sang seorang wanita yang sedari tadi cemas tidak karuan. "Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Putra bapak dan ibu selamat. Namun kondisinya sangat kritis dan..." Dokter itu seperti berat untuk melanjutkan ucapannya. "Dan apa dok? Katakan." Tak sabar lagi, ayah dari pemuda itu langsung mencengkeram kerah baju dokter tersebut. Untung saja langsung ditenangkan oleh wanita tadi dan juga pihak keluarga yang lain. "Maafkan suami saya dok. Dia begini karena khawatir dengan keadaan putranya," ujar sang perempuan itu. Dokter itu mengangguk. "Sekali lagi maafkan kami pak, bu. Putra Anda selamat. Namun mata sebelah kirinya mengalami kebutaan total. Alhasil dia harus kehilangan penglihatannya pada satu matanya," jelas sang dokter pada mereka. Orang tua dari pemuda itu pun langsung syok. "Berapapun biayanya akan saya bayar dok. Tapi tolong carikan pendonor mata untuk anak saya. Jika putra saya siuman nanti, apa yang harus saya katakan padanya? Saya tak tega melihat putra saya yang umurnya masih muda harus mengalami hal seburuk itu," serunya. "Saya akan usahakan pak. Cari donor mata itu susah-susah gampang. Harus diperiksa dulu apakah kornea matanya cocok atau tidak dengan jenis mata anak bapak," tutur dokter itu. "Saya nggak peduli mau cocok atau tidak. Yang penting anak saya bisa melihat lagi. Saya akan bayar berapapun itu, asalkan dokter mau mencarikan pendonor mata untuk anak saya," ungkap bapak dari pemuda itu lagi. Ia menekan dokter itu untuk segera mencarikan pendonor mata bagi putranya. Di sisi lain, "Dok, dalam kecelakaan malam ini ada banyak sekali korban. Yang lainnya seluruh badannya sudah terbakar dan tak terbentuk. Tapi tadi pas di ruang jenazah, saya menemukan mayat seorang perempuan yang keadaan wajah dan tubuhnya masih utuh. Kalau tidak keberatan, kita bisa mengambil satu kornea matanya untuk didonorkan kepada pemuda yang masih terbaring itu." Suster yang tadinya diam, kini mulai berbisik kepada dokter itu dan menyarankan hal tersebut. "Maksudnya dengan memberikan mata jenazah sebagai pendonor begitu?" Dokter tersebut agaknya kurang setuju. "Apa kamu tidak berpikir bagaimana pendapat keluarganya nanti jika salah satu kornea matanya didonorkan pada orang lain?" ucap dokter itu. "Dia kan sudah meninggal dok. Lagi pula petugas kepolisian sudah memeriksa dan tidak menemukan identitas apapun dari mayat tersebut," tutur suster itu kembali. "Apa dokter tidak tahu bahwa lelaki yang mengancam Anda tadi merupakan salah satu pengusaha tambang batu bara ternama di negeri ini? Bagaimana kalau dia nanti menuntut rumah sakit ini dan kita..." Bicaramu semakin ngawur. Mencari pendonor mata yang sesuai bukanlah tugas yang gampang. Meskipun ada, kita harus memeriksa dulu keadaan matanya. Apakah ada masalah yang serius apa tidak? Jelasnya kepada perawat tersebut. "Baiklah, saya konfirmasi dulu dengan keluarga korban. Nanti, jika ada pihak dari keluarga jenazah tadi mencoba menghubunginya, segera lapor ke saya. Dan kamu bisa lanjutkan tugas malam ini. Jangan lupa periksa ulang pasien tadi. Kalau ada apa-apa dengan keadaan pasien, langsung hubungi saya," imbuhnya lagi. "Baik dok." Mereka akhirnya kembali ke tugas masing-masing. Saat dokter itu akan menyampaikan sesuatu tentang donor mata untuk anak dari pengusaha tambang batubara itu, tiba-tiba pihak polisian sudah datang terlebih dahulu untuk menjumpai keluarga pemuda itu. Jadi, dokter tersebut memilih pergi dan memeriksa pasien lainnya. "Selamat malam pak," sapa petugas berseragam itu. "Iya malam." Lelaki itu agaknya tahu apa maksud tujuan polisi itu kemari. "Begini pak, ini kasus yang sangat serius. Tapi melihat keadaan anak bapak, bikin repot. Begini sajalah, kumpulkan semua anggota keluarganya dan tanya apa mau mereka. Saya akan ganti semua kerugian yang disebabkan oleh putra saya."
Belum juga polisi itu menjelaskan semua kronologinya, lelaki itu memotong pembicaraan. Ia tidak mau ambil pusing atas kasus yang dibuat oleh anak sematawayangnya itu. Pak, tapi ini soal nyawa, Pak. Dan kami pihak kepolisian sudah menetapkan anak Bapak sebagai tersangka. Dan jika anak Bapak sudah siuman, maka kami, para anggota, sudah ditugaskan menjemput paksa anak Bapak untuk dibawa ke sel tahanan. Tutur komandan polisi itu. Tak kunjung lama, beberapa orang turut menghampiri pengusaha ternama itu. Benar, jebloskan anaknya saja ke penjara. Dia telah menyebabkan semua anggota keluarga saya tewas. Setuju, adik dan mama saya juga menjadi korbannya. Hiruk pikuk, suara sorak-sorai di rumah sakit mengundang kericuhan. Orang-orang yang ada di rumah sakit langsung mengabadikan momen tersebut dan merekamnya. Berdalih menghindari semuanya, lelaki yang diduga ayah dari pemuda yang terbaring itu langsung menelpon pengacaranya. Ia tak bisa menuntaskan sendiri dan melawan satu persatu orang-orang yang diduga merupakan keluarga korban. Setelah menunggu, akhirnya 4 orang pria berjas datang ke rumah sakit tersebut dan langsung menghampiri lelaki itu. Mereka berjalan menjauh dari kerumunan, memperbincangkan segala tragedi yang menyangkut putranya. Setelah berbincang agak lama, pengacara itu terlihat berbicara kepada satu persatu keluarga korban. Mereka terlihat berbisik, entah mendiskusikan apa. Lalu, 2 orang yang datang bersama pengacara tersebut disuruh mengambil benda yang telah dibawanya menurut arahan lelaki pengusaha tadi. 2 tas koper besar berwarna hitam itu dikeluarkan, ditenteng oleh mereka menuju ke dalam. Saat tas tersebut dibuka, pihak keluarga korban langsung kaget. Ternyata tas itu berisi uang yang kisaran jumlahnya mungkin bisa puluhan juta. Begini Pak, Bu, anak saya sedang terbaring di sana, dan saya akan pastikan, bagaimanapun masalahnya, saya akan jamin anak saya tidak akan dipenjarakan. Ini ada uang, per koper berisi 100 juta. Saya sudah ambil keputusan, masing-masing korban akan mendapatkan uang tersebut. Dan sebagai gantinya, Anda harus mencabut laporan itu. Bebaskan anak saya dari tuduhan, ujar pengusaha itu pada keluarga korban. Agaknya ia mencoba untuk bernegosiasi. Maksud Anda? Anda ingin menukar nyawa anak kami dengan uang tersebut? Seru salah seorang dari mereka. Ya, bisa dibilang seperti itu, jawabnya enteng. Kini ia mengambil posisi duduk dengan satu kakinya ditekuk ke atas. Setelah itu, mereka mencoba berunding, berbisik menjauh dari lelaki pengusaha itu. Setelah beberapa menit, uang ini kami terima, tapi keputusan tetap ada di tangan hakim, ujar ibu-ibu yang diduga orang tua dari salah satu korban kecelakaan itu. Hingga pada akhirnya, 2 koper berisi ratusan juta itu diambil oleh kedua belah pihak keluarga korban. Pengusaha tersebut nampak menyunggingkan bibir. Dasar manusia, kalau sudah melihat uang, ungkapnya. Pak Edward, tolong atur semuanya. Kasih uang yang jumlahnya sama kepada keluarga korban. Dan pastikan juga semuanya mencabut laporan dugaan tersebut terhadap anak saya. Perintahnya kepada sang pengacara. Pengacara itu pun mengangguk. Tak berselang lama, dokter tadi kembali lagi untuk memberitahukan bahwa donor mata untuk anaknya sudah ada. Bagaimana dok? Pengusaha itu langsung menghampirinya. Ada Pak, tapi... Dokter itu ragu untuk menceritakan semuanya. Tapi apa? Masalah uang lagi? Tenang saja, kalau itu, berapapun yang dokter mau, saya akan kasih, ucapnya congkak. Bukan di situ Pak masalahnya, sahut dokter itu. Lalu di mana? Operasikan, tinggal operasi saja. Donor matanya kan katanya sudah ada, apalagi yang dipikirkan? Sentak pengusaha itu. Begini Pak, donor matanya memang sudah ada. Semuanya sudah saya tes. Tak ada masalah apapun pada kornea matanya, seru dokter tersebut. Terus, bagus dong kalau gitu. Kan operasinya bisa secepatnya dilaksanakan, sahut lelaki super kaya itu. Yang jadi masalahnya, anak bapak akan mendapatkan donor mata dari pasien yang sudah mati. Saya kesini mau menyampaikan hal itu, sekaligus meminta tanda tangan bapak sebagai persetujuan, jelas dokter itu, yang kini berterus terang padanya. Sejenak pengusaha itu berpikir, tidak apa-apalah mas,
Yang penting kan Arya bisa melihat lagi. Nanti apa kata rekan kerja kamu kalau mereka sampai tahu anak kamu itu buta? Belum lagi kasus kecelakaan yang menewaskan banyak korban akibat ulahnya. Bisa hancur nanti reputasi nama besar Wardana kan? Ada satu wanita, ia masih muda, mendekat ke arah mereka. Ia menyuruh pengusaha itu untuk menerima saja donor mata yang sudah ada itu, meskipun itu dari orang yang sudah meninggal. Begitu ya. Baiklah, dok, saya setuju. Atur saja baiknya bagaimana. Dan tidak usah khawatir tentang biayanya. Untung ada kamu sayang, ujarnya sembari menowel dagu wanita tadi. Akhirnya keputusan itu ia serahkan kepada dokter itu. Yang terpenting, putranya itu bisa melihat lagi. Setelah menerima tanda tangan, dokter tersebut langsung menginfokan kepada tenaga medis lainnya yang akan membantunya untuk menyiapkan segala persiapan operasinya. Untung ada kamu sayang. Gak salah ternyata mas pilih kamu sebagai pengganti ibunya Arya yang sudah tiada. Makasih ya sayang. Lelaki itu kembali memuji wanita tersebut yang tak lain merupakan istri keduanya, ibu tiri dari pemuda yang tergeletak tak berdaya di ruang ICU itu. Setelah itu, dokter langsung memindahkan pemuda tadi ke ruang operasi. Raut wajah pengusaha itu sangatlah bahagia. Segalanya akan kulakukan asal putraku bisa melihat kembali. Tak peduli meskipun itu harus mencongkel mata dari orang yang sudah mati, ucapnya. Istri kedua dari pengusaha tersebut tampak menyenderkan kepalanya pada pundak sang suami. Semoga Arya bisa segera pulih ya mas, tuturnya sembari menyeka air mata palsunya. Semenjak kepergian sang ibunda, entah mengapa pemuda bernama Arya itu sangat membenci ibu tirinya ini. Ia menganggap sebab akibat dari kematian ibunya merupakan ulah dari sang wanita itu yang ingin menguasai seluruh harta dan kekayaan keluarga Wardana. Sempat dahulu Arya pergi ke orang pintar karena dirinya merasa ibunya meninggal dengan cara tak wajar. Dan ternyata benar dugaannya. Bah dukun itu menyatakan bahwa sang ibu mati karena disantet. Terakhir kali sebelum meninggal, ibunya sempat memulahkan cairan darah berwarna hitam pekat, dan dalam cairan tersebut terdapat beberapa belatung berukuran besar. Namun, saat Arya akan memberitahukan hal tersebut kepada sang ayah, ibunya mencegahnya. Ia tak mau jikalau sampai ayahnya berseteru dengan putranya sendiri, gegara hal yang tak masuk di akal. Padahal semua itu benar nyatanya, dan Aryalah yang menjadi saksi atas kematian tak wajar yang menimpa ibunya. Beberapa kali Arya mencoba menjelaskan kepada pengusaha tersebut, namun bujuk rayu Andini, si ibu tiri, sungguh dahsyat. Penjelasan Arya tak digubris. Ia malah menganggap anaknya itu depresi setelah ditinggal ibunya. Mungkin inilah salah satu penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Terakhir sebelum kecelakaan, ternyata pada hari itu, ia sempat terlibat konflik kecil dengan ibu tirinya yang menyebabkan Arya lari dari rumah dengan pikiran kacau. Namun tak bisa dipungkiri, yang namanya anak, pasti semua orang tua akan merasa khawatir jika terjadi hal yang buruk padanya. Begitupun dengan apa yang dirasakan oleh pengusaha itu. Semua yang ada di sini, tolong rahasiakan apa yang sudah terjadi. Jangan sampai Arya tahu bahwa donor mata itu berasal dari orang yang sudah mati. Siapapun yang membocorkan hal itu, saya pastikan orang itu akan menerima hukumannya setimpal dan ditepak dari anggota Wardana, entah itu dari orang luar maupun orang dalam. Himbaunya kepada semua sembari melirik tajam ke arah istrinya. 2 jam operasi berlangsung dan akhirnya lampu ruangan operasi itu redup. Dokter dan beberapa suster yang membantunya keluar. Dengan raut wajah yang tenang, dokter itu mengatakan bahwa operasinya berhasil. Namun untuk membuka perban pada area matanya, perlu menunggu beberapa minggu lagi. Begitulah penuturannya. Kemudian, beberapa suster nampak memindahkan mayat wanita cantik itu ke ruang jenazah, menunggu sampai ada pihak dari keluarganya mengambil jenazahnya. Singkatnya, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Inilah waktunya untuk menyaksikan putra tunggalnya itu bisa melihat lagi. Pengusaha tersebut tak sabar ingin melihat hasilnya. Perlahan, sang dokter mulai membuka perban matanya. Dan kondisi Arya pada saat itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Jauh dari prediksi koma, seperti yang dituturkannya beberapa minggu yang lalu. Santunan uang 100 juta kepada tiap-tiap korban
juga sudah diterima keluarganya. Pengusaha itu sangat berharap dengan apa yang ia lakukan pada saat itu bisa membungkam mulut mereka agar tak menceritakan kasus itu kepada putranya, sekaligus sebagai uang sogokan untuk mencabut laporan yang sudah mereka buat terhadap Arya. Harusnya menghilangkan beberapa nyawa, taruhannya tidak cukup walaupun dimasukkan penjara bertahun-tahun. Hukuman setimpalnya ialah dipenjara seumur hidup, jika tidak harus dihukum mati. Namun lain halnya jika orang tersebut merupakan anak dari pengusaha yang sangat kaya raya, apalagi jaminannya bukan main-main, 100 juta per korban. Nah Arya, sekarang buka matanya perlahan ya, suruh dokter tersebut pada pemuda itu. Arya mengangguk. Ia pun membuka pelan matanya. Pelan-pelan saja. Lalu kedipkan mata kamu berulang. Dan jangan dikucek, tambah dokter itu lagi. Arya mengedipkan matanya. Pandangannya samar. Sekejap cahaya bisa ia lihat. Selanjutnya, ia bisa melihat dengan sempurna. "Pak, aku udah bisa lihat, Pak," ungkapnya gembira. Sang ayah pun dengan bahagia langsung memeluk putranya. Kini pandangannya tertuju pada gadis cantik berambut ikal. Gadis itu menggunakan kacamata hitam dan ia menggenggam tongkat kecil panjang. Siapa gadis itu? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Apa mungkin dia anak dari istri kedua papa? Hatinya mulai bertanya-tanya. Sayang, hari ini papa akan buatkan pesta meriah untuk kesembuhanmu ini. Kamu boleh undang siapa saja yang kamu mau, seru pengusaha itu sembari mengusap lembut kepala putranya. Makasih pak. Arya hanya menorehkan senyum. Mungkin anak lainnya akan bahagia sekali jika akan dibuatkan pesta semeriah dan semegah itu. Apalagi semua itu dikhususkan untuk dirinya. Namun beda halnya dengan Arya. Semeriah apapun pestanya akan terasa hampa tanpa sosok ibu. Meskipun saat ini ia mempunyai ibu sambung, tapi semua itu tak akan pernah bisa untuk menggantikan kasih sayang sang ibu kandung yang kini sudah bahagia di pelukan sang ilahi. Tak terasa, air mata Arya menetes kala itu. Dengan sigap, Andini langsung mengusap peluh putih yang mengalir di pipi sang anak. Namun Arya malah menampik tangannya. Jangan sok peduli sama aku, ingat, sampai kapanpun kamu gak bisa gantiin tempat ibu kandungku, ungkapnya. Arya pun langsung bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Kamu yang sabar ya, pasti suatu saat nanti Arya bisa kok menerima kehadiran kamu, hibur sang suami. Andini mengangguk, lagi-lagi memasang wajah drama dengan mengeluarkan air mata palsu andalannya. Arya berjalan menelusuri lorong rumah sakit. Dalam hatinya ia senang masih dipedulikan oleh sang ayah. Namun kesedihan lainnya kini telah mengisi kembali kisah kenangan yang masih tertata rapi dalam ingatannya. Kenangannya bersama ibunya yang telah tiada, semuanya seakan terlupakan semenjak kehadiran wanita pengganti almarhumah mamanya itu. Kebencian Arya kepada Andini semakin mendalam. Ia merasa bahwa Andini selalu saja mencari kesempatan untuk memprovokasi ayahnya dalam hal apapun. Bodohnya lagi, sang pengusaha selalu takluk dengan semua yang diucapkannya. Pesta yang dibuat sang ayah untuknya rasanya tak ada arti dan kesan apapun tanpa hadirnya sosok seorang ibu. Arya mencoba duduk di kursi ruang tunggu yang ada di rumah sakit itu. Suasana nampak sepi. Tak ada suster maupun pekerja medis lainnya yang berlalu lalang seperti biasanya. Berlarut-larut dalam kesedihan itu tidak baik. Sungguh terkejutnya pemuda itu ketika mendengar suara seorang wanita yang tengah berbicara. Dilihatnya di sampingnya ada seorang wanita cantik mengenakan kacamata hitam, kini sedang duduk santai, tepat berdampingan dengannya. Kamu? Bukankah kamu gadis yang ke ruanganku bersama wanita itu? Ucapnya. Wanita yang ada di sampingnya ternyata sama dengan perempuan yang dilihatnya tadi di ruangannya. Ia menunggunya bersama dengan anggota keluarga yang lain di saat momen perbannya dibuka. Namun Arya masih tak tahu siapakah wanita itu sebenarnya. Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah keluarga dari ibu sambungnya. Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Arya. Muncul tanpa diundang, seperti hantu saja, gerutunya. Siapa? Aku? Aku kan dari tadi duduk di sini. Kamu aja yang gak merhatiin, balas perempuan itu padanya. Perasaan tadi di sampingku gak ada orang deh, ucapnya lirih dalam kebingungan sembari menggaruk kepalanya. Berat sekali ya
Masalahnya sampai termenung lama begitu tadi? Tanya wanita itu. Bukan urusanmu, jawab Arya ketus. Lagi dan lagi, wanita tadi hanya tersenyum. Tak berselang lama, wanita tadi bangkit dan berjalan ke arah lorong rumah sakit. Tepat di depan sana, ada sebuah hospital bed yang diletakkan di jalan begitu saja. Ia melihat dengan jelas bahwa wanita itu berjalan dengan alat bantu tongkat panjang. Arya pun langsung merasa bahwa ada kelainan dalam penglihatan wanita itu. Dengan cepat, Arya pun langsung berlari untuk memindahkan hospital bed tersebut supaya wanita itu tidak tertabrak. Suara decitan roda panjang rumah sakit itu membuat wanita itu kaget. Kamu gak lihat kalau di depan kamu tadi ada hospital bed? Ucap Arya dengan nada tegas. Namun ada terselip sedikit kepedulian di hatinya. Wanita itu tersenyum lagi. Orang buta mana bisa lihat. Setelah berucap demikian, wanita tersebut melanjutkan jalannya menuju ke arah lorong. Dasar wanita aneh, oceh Arya. Ia pun langsung membalikkan badan dan berniat menuju ruangan semula. Baru beberapa langkah dari kejauhan, Arya dikejutkan oleh seorang bapak-bapak yang berjalan dengan terseok-seok. Mendadak rumah sakit yang tadinya sepi menjadi ramai. Namun Arya merasa orang-orang yang berlalu lalang di sana, wajahnya nampak pucat semua. Pandangannya juga kosong, menatap ke arah depan. Tak hanya itu, kini netra Arya melihat satu hospital bed yang ditutup oleh kain berwarna putih, nampak berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Ranjang itu sepertinya berisi jenazah seseorang. Bulu kuduk Arya pun langsung meremang. Hospital bed berisikan mayat seseorang itu kini berjalan sendiri ke arahnya. Arya langsung mundur beberapa langkah, hingga tanpa sadar ia menabrak seseorang. Saat menoleh, Arya kaget. Ternyata yang ditabraknya adalah bapak-bapak yang berjalan di depannya tadi dengan langkah terseok-seok. Loh, bukannya bapak ini tadi ada di sana? Ucapnya heran dalam hati. Bapak itu kini terjatuh akibat ditabrak oleh Arya tadi. Maaf pak, saya nggak sengaja, serunya sembari mengulurkan tangan kepada bapak tersebut. Nah, bisa tolong bapak tidak? Ujar bapak itu dengan wajah menunduk. Baru juga akan menjawab, kini Arya melihat genangan darah yang mengalir begitu deras di lantai. Darah itu menetes dari kening bapak-bapak itu. Pak, bapak kenapa? Arya langsung mendongakkan wajah lelaki tua yang ada di hadapannya saat itu. Ia pun seketika langsung jatuh terjungkal. Bapak-bapak itu wajahnya hancur tak berbentuk. Mukanya dipenuhi oleh darah. Tolong bapak nak, ujarnya. Arya pun yang takut langsung berlari meninggalkan tempat itu. Nafasnya tersengal akibat berlarian tadi. Kini posisi Arya sudah dekat dengan ruangannya. Ia bisa melihat kala itu sang ayah tengah berbicara dengan dokter yang menanganinya tadi. Dengan tertatih sambil memegangi perutnya, Arya pun menghampiri mereka. Dari mana kamu ini? Kelayapan saja, cecar pengusaha itu kepada putranya. Kamu itu belum sembuh total, jadi jangan kabur-kaburan, imbu sang ayah lagi padanya. Gak kemana-mana, cuman cari angin saja, bosan di dalam terus, sahutnya. Kemudian masuk ke dalam ruangan. Pak, jangan lupa ingatkan Arya untuk minum obatnya secara teratur. Saya permisi dulu, mau menangani pasien yang lain, tutur dokter tersebut sebelum berlalu pergi. Arya kembali merebahkan tubuhnya di ranjang rumah sakit itu. Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Mengapa sekarang aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata? Dan mataku yang sebelah rasanya berat sekali. Arya mengucek matanya. Jangan dikucek, kamu itu baru saja buka perban. Sang ayah langsung menghentikan tindakan putranya. Pah, apa yang terjadi sebenarnya sebelum aku sadar? Dan kenapa mataku tadi diperban? Tanyanya kepada pengusaha itu. Kamu gak ingat? Ayahnya kembali mengajukan pertanyaan. Arya menggeleng. Kamu kecelakaan, mobilmu hancur, dan mata kamu yang sebelah tertancap kaca. Makanya dokter perlu mengoperasinya, jelas sang ayah. Hah? Tertancap kaca? Tapi bagaimana cara dokter mengoperasinya? Bukankah seharusnya mata Arya ini buta?
Arya terus melontarkan pertanyaan hingga membuat papanya bingung harus menjawab apa. Kamu ini banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Harusnya kamu itu bersyukur karena mata kamu bisa buat melihat lagi. Papanya berusaha untuk menutupi yang sebenarnya terjadi. Ia tak mau apa yang telah dilakukannya untuk putranya itu sia-sia. Tapi mata sebelah Arya rasanya beda. Seperti berat, nggak kayak biasanya. Arya masih kekeh dengan apa yang dirasakannya pada penglihatannya saat ini. Ya, itu karena mungkin kamu perlu beristirahat. Makanya jangan kelayapan kemana-mana. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Sore nanti kita akan kembali pulang ke rumah. Dan malamnya, Papa akan adakan pesta meriah untuk merayakan kesembuhan kamu di rumah, ujar pengusaha itu. Sebelum pergi dari ruangan, lelaki tersebut memastikan bahwa putranya itu harus merasa nyaman di rumah sakit ini. Tak lupa ia membalutkan selimut di sebagian tubuh Arya, kemudian mencium dahi sang putra. Setelah itu meninggalkannya sendirian dalam ruangan tersebut, agar putranya itu bisa beristirahat. Arya pun tanpa sadar akhirnya tertidur. Namun baru beberapa menit matanya terpejam. Ia terlihat begitu gelisah. Mimpi buruk pun dimulai saat itu. Ada seorang lelaki yang berlari ketakutan meminta bantuan. Ia dikejar oleh arwah penasaran. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tidur sendirian di depan ruko. Lelaki itu pun beristirahat sejenak di sana. Tepat dirinya saat ini duduk di samping nenek yang sedang tertidur itu. Beberapa saat, ia merasa bahwa ada yang aneh dengan bagian tubuh si nenek. Ia pun menunduk untuk memastikan apakah yang dilihatnya malam itu adalah nyata atau hanya halusinasi semata. Astaga, kaki nenek itu berdarah. Nenek ini kenapa? Dan mengapa tidak ada yang menolongnya? Untuk memastikannya lagi, ia mengecek nafas dan urat nadi si nenek. Lelaki itu berharap bahwa apa yang dipikirkannya saat ini salah. Tidak mungkin. Lelaki itu bangkit dan mundur beberapa langkah. Saat dicek, nenek tadi ternyata sudah meninggal. Keadaannya sungguh tragis. Satu kakinya yang sebelah seperti bekas terpotong atau diamputasi. Namun anehnya tak ada secari kain ataupun perban yang membalut lukanya hingga menyebabkan genangan darah segar mengalir begitu saja. Ia memutuskan untuk pindah dari tempat itu, hendak menolong, namun dirinya berpikir lagi. Ia takut jika dianggap sebagai pembunuh. Sedangkan suasana malam itu sangatlah sepi. Tak ada seorang pun yang berlalu lalang melewati jalanan selebar itu. Bahkan mobil ataupun kendaraan roda 2 lainnya tak nampak melintasi jalan itu. Saat akan pergi, tiba-tiba ia kaget karena merasa tangannya ditarik oleh seseorang. "Tolong nenek, cu!" Orang yang tadinya sudah tidak bernapas lagi, kini terlihat berbicara padanya. Lelaki itu pun langsung kaget bukan kepalang. Ia sampai jatuh tersungkur, tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Gelat tawa nenek itu sangat menyeramkan. Tak ada pilihan lain baginya selain berlari lagi dan meninggalkan tempat itu. "Tolong, tolong!" Ia berteriak sekencang mungkin, sampai dirinya tak sadar bahwa saat ini ia tengah berada di perlintasan rel kereta. Tanpa disangkanya, sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi hendak melewati perlintasan tersebut. "Ah!" Pemuda itu berteriak sekencang mungkin. Ia pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya kepada dirinya. Tidak, aku belum mau mati." "Arya, bangun nak." Sang ayah yang melihat anaknya berteriak, spontan langsung membangunkannya. "Pak." Arya bingung mengapa kali ini dia kembali berada di rumah sakit. "Kamu mimpi buruk ya?" ujar papanya. Arya tak menjawab. Keringat dingin masih terus bercucuran dari dahi hingga jatuh membasahi pakaiannya. Arya merasa bahwa semua yang dialaminya barusan bukanlah mimpi, melainkan seperti kenyataan. Ia benar-benar merasa ada di perlintasan rel kereta api. Dirinya merasa setelah matanya berhasil dioperasi, ia selalu dikejar-kejar oleh sosok-sosok arwah gentayangan. Beberapa menit kemudian, dokter yang bertugas untuk memeriksa Arya datang lagi. Dokter tersebut menyatakan bahwa hari ini Arya sudah boleh pulang. Atas rasa syukur karena putranya itu masih selamat dalam kecelakaan hebat malam itu, pengusaha tersebut merencanakan untuk membuat pesta besar-besaran untuk menyambut putranya nanti malam. Semua keluarga terhormat dan ternama akan hadir,
dalam pesta meriah itu. Tanpa disangkanya, ternyata ia dan juga istri barunya telah mengatur rencana pertunangan Arya dengan teman bisnisnya, seorang wanita cantik dari anak temannya yang berbisnis di bidang kuliner. Itu semua tanpa sepengetahuan anaknya, Arya. Pesta malam ini ternyata juga bertujuan untuk menetapkan pertunangan Arya. Sengaja ia tak memberitahu kepada putranya, karena ingin memberikan kejutan padanya. Ia tak memikirkan entah putranya itu setuju atau tidak. Jika melihat paras cantik dari anak teman bisnisnya itu, pasti Arya akan lupa segalanya dan langsung menyetujui pertunangan ini. Begitulah yang dipikirkan pengusaha itu. Tak mungkin juga ia menjodohkan anaknya dengan wanita yang tak selevel dengannya. Malam pun tiba. Acara yang ditunggu akhirnya terlaksanakan. Lampu gantung dihiasi dekor-dekor bernuansa gold menyelimuti kemeriahan di kediaman Wardana. Istri kedua pengusaha itu nampak turun dari tangga dengan pesona nyentrik. Gemerlap gaunnya seolah membuat siapapun silau ketika memandangnya. Tak lupa gaya rambut bak wanita Belanda yang selalu menjadi andalan tata hairstylistnya. Riasan bercorak merah darah diiringi dengan lipstik menohok membuat dirinya merasa layaknya bak satu-satunya permaisuri di istana Wardana. Ia turun bergabung dengan suaminya yang saat ini tengah bercakap-cakap dengan teman-teman bisnisnya. Tak berselang lama, akhirnya tamu yang dinantinya tiba, yaitu keluarga Aditama, salah satu keluarga yang sukses dalam bidang kulineran. Istrinya adalah chef ternama. Ia juga terpantau memiliki beberapa restoran western di berbagai tempat. Bahkan ada 2 yang terciduk di mancanegara. Sedangkan Pak Aditamanya sendiri merupakan pemilik dari restoran-restoran berbintang di negeri ini. Di tengah-tengah mereka, ada seorang gadis berparas cantik, berkulit putih dan mulus, serta bergaun layaknya Cinderella dalam dongeng. Wanita itu memang sangat cantik sekali, sehingga para tamu banyak yang memutuskan perhatiannya kepada wanita tersebut. "Hai sahabatku, sudah lama kita tak bertemu ya. Makin gembul saja perutmu ini," ucap Wardana kepada teman bisnisnya itu. "Halo, Nyonya, selamat malam. Hari ini Anda terlihat sangat elegan sekali," sapanya kepada istri dan sahabatnya itu. "Terima kasih Pak Wardana. Jas yang Anda pakai juga sangat cocok sekali dengan Anda. Andai saja ibu dari Arya saat ini masih ada ya Pak. Mungkin di pesta ini Nyonya Ningrum lah yang paling elegan di antara para tamu ini, termasuk saya," ungkap wanita tersebut sembari melirik sinis ke arah istri kedua Wardana. Pengusaha tadi hanya tersenyum. "Oh ya, ini adalah istriku, Andini." Lelaki itu memperkenalkan Andini kepada keluarga Aditama. Catherine menanggapi dingin saat Andini mencoba untuk bersalaman dengannya. Hal itu membuat Andini sedikit tersinggung. "Maaf, saya permisi sebentar," serunya. Andini langsung berjalan meninggalkan mereka dan berpindah ke tempat lain. "Enak saja sembarang bicara. Apa pakaianku ini terlihat norak? Tidak kan?" dumelnya. "Dasar wanita sombong. Mentang-mentang punya restoran di mana-mana, seenak jidatnya saja menilai orang lain." Andini tak henti-hentinya menggerutu. Ia sangat sebal dengan sindiran pedas istri dari Aditama itu kepadanya. Menurut wanita tadi, ia sangat tidak cocok menjadi istri dari Wardana. Pangeran pewaris keluarga Wardana pun akhirnya turun. Arya sangat terlihat tampan, dibalut dengan jas dan kemeja berwarna putih cerah. Rania, anak Aditama, sampai-sampai tidak berkedip memandangnya. "Nah ini, dia jagoanku. Arya, kamu masih ingat kan? Ini Om Adi dan istrinya." Arya pun langsung menjabat tangan mereka. Dan wanita yang sangat cantik ini adalah anak dari Om Adi. Pengusaha tersebut mencoba untuk mengenalkan Arya dengan Rania. Ekspresi Arya nampak biasa saja ketika bertemu Rania. Tiba-tiba Arya memperhatikan seorang gadis yang saat itu sedang berdiri sendirian di dekat meja makan. Ia pun langsung meninggalkan percakapan keluarganya dengan Aditama dan menghampiri gadis yang dilihatnya tadi. Melihat Arya pergi, wajah Rania pun menjadi murung. "Heh, bukankah kamu gadis yang ada di rumah sakit tadi? Kok kamu ada di sini? Gak gabung dengan yang lainnya?" sapa Arya padanya. "Oh ya, kita belum sempat kenalan. Aku sempat ngira kamu adalah saudaranya mama tiri aku," ucap Arya sembari mengulurkan tangannya. "Aku Inara." Gadis itu mengulurkan tangannya, namun arah tangannya berlawanan dengan tangan Arya. Arya yang tahu kalau gadis tersebut buta alias tidak bisa melihat, langsung membenarkannya. "Kamu diundang juga ke sini?"
Tanya Arya. Inara tersenyum. Enggak, aku ini anak dari pelayannya papa kamu. Tugasku di sini ya cuman bantu-bantu sebisaku, jelasnya kepada Arya. Oh gitu. Tiba-tiba ada beberapa tamu undangan yang memperhatikan Arya dengan tatapan aneh. Kemudian mereka langsung berlalu. Natap ya natap aja kali, enggak usah pakai bisik-bisik itu. Arya mengira bahwa dua lelaki tadi sedang memperbincangkan pakaian Inara yang tak sesuai dengan pakaian tamu yang lainnya. Baju yang dipakai Inara saat itu terlihat sangat sederhana ketimbang yang lain. Udah biarin aja, mereka kan juga punya mata, kata Inara. Mereka punya mata, tapi kamu kan juga punya hati, balas Arya dengan nada sedikit tinggi. Itu tadi bukannya anaknya Pak Wardana ya, yang nyelenggarain pesta ini, ucap lelaki yang menatap Arya tadi kepada rekannya. Iya, dia anak satu-satunya sekaligus pewaris keluarga ini, jawab temannya. Tapi aneh, mengapa dia tadi kok ngomong sendiri ya? Ujar lelaki itu. Gak tahu, dengar-dengar sih anaknya terlibat kasus kecelakaan yang menewaskan banyak korban. Tapi Pak Wardana sudah memberi santunan kepada keluarga korban masing-masing sebesar 100 juta. Hitung-hitung sebagai imbalan tutup mulut, sekaligus mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, jelas teman lelaki itu. Jangan di sini ngomongnya, takut didengar Pak Wardana. Dua lelaki itu pun akhirnya beralih ke tempat lain. Saatnya pengumuman pertunangan antara Arya dan Rania diumumkan. Wardana pun langsung mengumumkannya kepada semua orang. Sontak, Arya langsung kaget mengapa sang ayah mengambil keputusan sepihak tanpa meminta persetujuannya dulu. Ia mengira bahwa putranya saat itu juga langsung setuju ketika melihat kecantikan Rania. Namun justru malah sebaliknya. Arya sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh papanya. Ia langsung menghampiri papanya dan mengajaknya ke suatu tempat jauh dari para tamu-tamunya. Disitulah perdebatan pun terjadi. Papa apaan sih? Kenapa nggak ngomong dulu sama Arya? Putranya itu terlihat kesal. Surprise, kamu senang kan dengan pertunangan ini? Lagi pula Rania cantik loh, anak teman papa pula, balasnya tanpa memikirkan perasaan putranya. Nggak gitu pa, harusnya papa ngomong dulu sama Arya. Arya memalingkan muka. Kenapa? Kok jawaban kamu gitu? Kamu gak suka dengan perjodohan ini? Atau jangan-jangan kamu sudah punya calon sendiri? Ia mulai mendekati putra sematawayangnya, menanyakan mengapa nada bicara Arya terlihat tidak senang setelah mendengar kabar pertunangan dengan Rania. Kalau memang kamu sudah mempunyai calon, papa minta kenalkan pada papa ya. Papa mau lihat dia anak siapa dan bisnis keluarga apa, ucap sang papa. Ia tak suka jika anaknya mencintai orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Kenapa sih papa selalu memikirkan soal status? Bisakah sedikit saja papa memikirkan tentang kebahagiaan Arya? Setelah mama pergi hidup Arya hampa, pa. Arya cuman punya papa, tapi papa nggak pernah ngertiin Arya. Papa selalu egois, maunya memaksakan kehendak. Semua yang papa bilang harus selalu dituruti. Saat itu juga Arya meluapkan segala emosinya. Kata siapa papa nggak sayang sama kamu? Kata siapa papa ini egois? Pengusaha tersebut langsung membalikan badan putranya dan melemparkan beberapa pertanyaan. Papa juga kehilangan mama, nak. Sama seperti kamu. Tapi papa juga butuh orang yang nantinya akan ngurusin papa. Papa nggak bisa selalu berharap sama kamu, sedangkan kelak kamu juga akan mempunyai kehidupan sendiri. Apa yang diucapkan papanya kala itu membuat Arya menunduk. Apa kamu tahu kemarin kamu melakukan kesalahan apa? Kalau bukan karena papa, mungkin saat ini kamu sudah ada di penjara, nak. Imbuhnya lagi. Seketika mata Arya pun langsung melotot. Maksud papa? Wardana yang keceplosan pun saat itu juga langsung bungkam. Ia tak berani meneruskan ucapannya. Kenapa papa bawa-bawa penjara? Memangnya apa yang sudah Arya perbuat? Arya masih mencoba menunggu penjelasan dari papanya. Pa, jawab pertanyaan Arya, pa. Ia terus memaksa papanya supaya mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Oke, papa akan katakan sama kamu. Kamu melakukan kesalahan fatal. Malam itu, mobil yang kamu kendarai menabrak beberapa kendaraan lain hingga menyebabkan banyak korban yang meninggal dalam kecelakaan itu. Dan sebagai gantinya, agar kamu tidak dipenjara, papa memberikan masing-masing untuk keluarga korban
sebesar 100 juta. Hitung-hitung sebagai uang untuk tutup mulut. Pada akhirnya, pengusaha itu pun pasrah dan menjelaskan semuanya kepada Arya. Ada satu lagi yang perlu kamu ketahui, tambahnya lagi. Apa? Arya yang shock setelah mendengar semua itu, harus mendengarkan lagi satu kenyataan yang akan papanya ungkapkan pada malam itu. Satu kenyataan itu langsung membuat Arya jatuh terduduk. Badannya serasa lemas setelah mendengar semua itu. Bukankah hari itu kamu bertanya pada papa? Dan kamu juga heran mengapa mata sebelah kiri kamu perlu dioperasi kan? Itu karena papa nggak menerima kenyataan itu. Papa nggak mau sampai kamu buta. Dan pada akhirnya papa meminta tolong kepada dokter untuk mencarikan donor mata untuk kamu. Tapi sayangnya, keadaan kamu yang kritis membuat kami bingung. Dan yang ada saat itu hanyalah donor mata. Namun bukan dari manusia yang masih hidup, melainkan dari jenazah korban kecelakaan malam itu. Dia divonis meninggal, dan identitas jenazah tersebut juga belum diketahui. Terpaksa saat itu juga, dokter harus mengambil matanya karena paksaan dari papa. Kesimpulannya, mata sebelah kiri kamu adalah mata yang didonorkan dari jenazah tanpa identitas yang ada di rumah sakit itu. Papanya menjelaskan semuanya secara detail. Arya langsung meraba satu matanya. Ia merasakan bahwa ada yang berbeda dari mata ini. Pantas saja, aku selalu melihat hal-hal aneh. Rupanya mata ini adalah mata pendonor dari jenazah, ucap Arya dalam hatinya. Apakah semua yang kualami kemarin adalah nyata? Para korban kecelakaan itu menerorku agar aku mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka alami. Arya langsung berpikir mengenai para arwah yang selalu menerornya. Pah, bisakah papa mengantar Arya ke rumah sakit? Untuk apa ke sana? Ucap papanya bingung. Arya mau melihat jenazah yang sudah mendonorkan matanya untuk Arya, sahutnya. Oke, nanti setelah pesta ini selesai, kita berangkat ke sana. Sambil menunggu pesta selesai, Arya mencari gadis yang tadi diajaknya mengobrol. Ia sudah mencarinya di sekeliling rumah. Namun gadis tadi sudah tidak ada. Padahal niatnya tadi, Arya ingin berbagi cerita itu kepadanya. Entah mengapa, saat kali bertemu di rumah sakit, Arya merasakan ada sesuatu di antara mereka. Dan di pesta ini, ia bertemu lagi dengan gadis itu. Namun ketika ia mencarinya, gadis tersebut sudah menghilang, entah kemana. Mungkin sudah pulang saat Arya tadi berbincang dengan ayahnya tadi. Wardana pun akhirnya menunda pertunangannya dengan anak dari sahabatnya. Ia menunggu Arya untuk memperkenalkan kekasihnya kepada keluarga Wardana. Sekali-kali, pengusaha itu ingin juga mengembalikan senyum Arya yang hilang semenjak ditinggal ibunya. Keputusan tersebut akhirnya bisa diterima oleh pihak Aditama. Namun Rania nampak murung setelah mendengar keputusan tersebut. Yah, mungkin atau lain kali aku akan menunggu dia mengatakan iya, ucap gadis cantik itu. Pesta pun berakhir seperti yang dijanjikan. Wardana akan mengantarkan Arya ke rumah sakit malam ini. Setelah tamu-tamunya pulang, mereka langsung pergi ke arah mobil menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, senyum Arya terpancar. Ia langsung memeluk sang papa dengan erat. Makasih ya pak, udah menuhin permintaan Arya, ucapnya. Papanya yang kala itu tengah mengemudi hanya bisa tersenyum melihat tingkah putranya. Sudah lama sekali semenjak ibunya tiada, ayah dan anak ini jarang sekali melakukan quality time berdua. Makasih buat apa? Karena mau mengantarkan kamu atau karena pertunangan tadi? Canda papanya. Semuanya pak, seru Arya sembari tersenyum. Lagian apa sih kurangnya Rania? Dia cantik, baik, anak orang kaya, jago masak lagi. Wardana ingin tahu mengapa sebabnya putranya itu ingin menunda pertunangan. Ya nggak gitu juga pak. Semua wanita cantik kok. Kita berdua kan baru bertemu. Pastinya butuh yang namanya kenal lebih jauh. Arya menyampaikan alasannya kepada papanya. Oh, begitu. Tak terasa sekian lamanya mereka bercakap. Akhirnya mereka sampai juga ke rumah sakit. Ini papa nggak tahu ya nak, Dr. Andrew sudah pulang atau belum? Wardana memberitahu putranya. Ya kalau udah pulang pun nggak masalah pak. Niat kita kan hanya untuk melihat mayat yang sudah mendonorkan matanya buat Arya. Pastinya mayat itu kan ditempatkan di ruang jenazah, ujar sang putra. Iya ya. Sus,
Minta izin untuk mengecek kamar jenazah boleh tidak? Wardana meminta izin kepada suster yang bertugas malam itu. Bapak siapanya? Apa ada pihak dari keluarga bapak yang meninggal di sini? Tanya suster tersebut. Tidak, Sus. Saya hanya ingin melihat mayat wanita yang matanya sudah didonorkan buat anak saya, sahutnya. Oh begitu, baik Pak, mari saya antar. Dengan berbaik hati suster itu mengantarkan mereka berdua ke kamar jenazah. Pak, mayatnya perempuan? Tanya Arya. Wardana mengangguk. Perasaan Arya pun mulai tidak enak ketika akan sampai ke ruangan yang dituju. Ceklek, pintu dibuka. Silakan masuk Pak, kode jenazah 002. Ada kartu menggantung di jemari kakinya, kata suster itu. Setelah itu berlalu meninggalkan mereka di sana. Terima kasih Sus, ucap pengusaha tersebut. Kamu masuk sendiri ya, Papa tunggu sini saja. Berani kan? Serunya kepada putranya. Iya Pak. Keputusan terakhir, Arya pun masuk sendiri ke ruang jenazah. Perlahan ia mencari kode yang diberikan suster tersebut padanya. Setelah 20 menit, barulah netra Arya menemukan kode mayat seperti yang diberitahukan suster tadi. 002 kan ya? Ucapnya perlahan. Dengan mata terpejam, Arya mencoba membuka perlahan penutup jenazah itu. Pelan-pelan Arya mulai mengintip untuk melihat jelas wajah sang jenazah yang sudah mendonorkan matanya. Dek, jantung Arya rasanya berhenti. Ia sungguh tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Rupa wanita itu sama persis dengan gadis yang ditemuinya di pesta tadi. Ada sebuah jahitan di sebelah mata kirinya, pertanda bahwa memang benar mayat wanita itu yang mendonorkan korneanya untuknya. Pantas saja para tamu tadi aneh ketika melihatnya. Rupanya saat itu ia tengah berbincang sendirian. Mereka tak melihat gadis itu di sampingnya, karena gadis tersebut ternyata adalah arwah dari mayat ini. Arya menutup kain putih itu kembali. Terima kasih untuk mata ini. Air matanya tiba-tiba menetes. Itu sebabnya dari awal bertemu ia seperti merasakan ada sesuatu antara gadis tersebut dengannya. Dan rupanya yang bisa membuatnya melihat lagi adalah donor mata dari gadis tersebut. Arya memutuskan untuk pergi dari sana karena tak kuat. Sampai-sampai ia meninggalkan papanya yang saat itu menunggunya di luar. Pemuda itu diketahui pergi ke kamar mandi. Alasannya agar tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa saat ini dirinya tengah menangis. Ia meluapkan segala tangisnya di depan cermin. Tak menyangka bahwa gadis yang ditemuinya sudah meninggal. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku? Namun tiba-tiba ada suara seorang wanita yang mengagetkannya. Arya menoleh. Di sampingnya kini sudah berdiri seorang gadis yang terbaring di kamar jenazah tadi. Gadis yang tadi mencoba untuk ia cari. Kamu kan sudah meninggal. Arya sangat terkejut. Tak ada rasa takut di dirinya kala itu. Padahal gadis tersebut bukanlah manusia. Menurutnya dia adalah hantu paling cantik yang pernah ia temui. Aku cuma ingin berpesan, jaga mata itu baik-baik, dan jangan ulangi hal yang sama yang bisa membuat orang lain kehilangan nyawanya. Kamu gak tahu kan, dari korban itu ada seorang ibu yang sedang hamil. Dia sebelumnya juga punya anak, dan anaknya juga masih kecil-kecil. Kamu harus minta maaf sama semua keluarga korban, karena semua yang terjadi ini adalah ulah kamu. Dan supaya arwah korban juga bisa tenang di alam sana. Satu lagi, aku sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Aku juga ingin kamu menolongku. Tolong aku untuk memberitahukan kepada keluargaku kalau aku sudah meninggal, supaya jasadku bisa segera dikubur dengan layak. Dalam mata itu, kamu akan terus mengingat kebaikanku yang tak seberapa ini. Aku senang karena kita bisa saling kenal. Selamat tinggal Arya. Setelah memberikan pesan kepada Arya, arwah gadis tersebut mengucapkan salam perpisahan terakhir padanya, membuat Arya semakin bersalah dengan apa yang diperbuatnya. Arya berjanji akan mengurus semuanya. Ia akan datangi korban kecelakaan itu satu persatu. Setelah itu, ia akan menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Semua dilakukannya agar semua korban kecelakaan yang sudah meninggal, arwahnya bisa tenang di alam sana. Selesai. Demikianlah donor mata dari jenazah tanpa identitas yang ditulis oleh Naila N. Fajria. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit. Tetap di Fakta Sejarah.
Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.